Nita Lombanua. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi metode simplex. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu metode simplex. Metode simplex adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan model pemrograman linear dengan banyak variabel dan kendala untuk menemukan solusi optimal, baik itu memaksimumkan dan juga meminimumkan. Nah, metode ini bekerja secara iteratif dengan mengubah model matematika menjadi tabel atau tabel simplex dan menggunakan operasi baris hingga solusi optimal tercapai. Untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita selesaikan soal metode simplex meminimumkan. Pada soal di atas diketahui bahwa fungsi tujuan atau fungsi yang harus kita minimumkan adalah Z sama dengan minus 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Nah, di sini juga diketahui bahwa fungsi kendalanya ada 3. Yang pertama yaitu kendala yang pertama x1 dikurang 2x2 ditambah x3 kurang lebih atau sama dengan 11. Fungsi kendala yang kedua yaitu minus 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih dari atau sama dengan 3. Dan fungsi kendala yang ketiga adalah 2x1 dikurang x3 sama dengan minus 1. Nah, dari fungsi kendala ini diketahui bahwa ini adalah pertidaksamaan. Maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi bentuk persamaan. Nah, di sini di kendala yang pertama diketahui bahwa nilainya adalah kurang lebih atau sama dengan 11. Kita ubah menjadi persamaan. Nah, untuk mengubah persamaan tersebut kita harus menambahkan satu variabel slide, sehingga pada fungsi kendala yang pertama diketahui x1 dikurang 2x2 ditambah x3 ditambah satu variabel slide yaitu s1 menjadi sama dengan 11. Lanjut untuk kendala yang kedua, diketahui bahwa pertidaksamaannya adalah lebih dari atau sama dengan 3. Maka kita harus mengubah pertidaksamaan kendala yang kedua ini menjadi persamaan atau sama dengan cara tanda lebih dari atau sama dengan harus dikurangkan dengan variabel surplus, tetapi karena S2-nya bertanda negatif, hal ini tidak memungkinkan dalam metode simplex karena tidak dapat digunakan sebagai basis pada tabel awal. Nah, untuk itu harus ditambahkan variabel artifikal atau R sehingga persamaan tersebut menjadi minus 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 dikurang s2 ditambah r1 sama dengan 3. Nah, kemudian untuk persamaan atau fungsi kendala yang ketiga diketahui bahwa di sini adalah bentuk persamaan. Bentuk persamaannya adalah sama dengan dan ini tidak perlu kita ubah lagi ya, karena dia sudah dalam bentuk persamaan. Hanya saja untuk nilainya di sini diketahui adalah minus 1. Nah, ketentuannya untuk nilainya ini harus bernilai positif. Nah, pada fungsi kendala yang ketiga ini untuk mengubah nilai minus 1 ini kita harus menambahkan variabel artifikal atau R2 dengan cara untuk membuat konstanta di ruas kanan menjadi positif dan menyesuaikan standar pemrograman linear sehingga memudahkan dalam perhitungan metode simplex. Nah, sehingga diketahui untuk fungsi kendala yang ketiga setelah kita menambahkan variabel artifikal, diketahui bahwa minus 2x1 tambah x3 ditambah r2 sama dengan 1. Jadi untuk mendapatkan hasil yang positif kita harus menambahkan satu variabel artifikal. Setelah kita mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan, maka kita mendapat variabel artifikal dalam kendala 2 dan juga kendala 3, yaitu R1 sama dengan 3 ditambah 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah s2. Dan juga variabel artifikal yang kedua atau R2 sama dengan 1 ditambah 2x1 dikurang x3.
Setelah kita mengubah fungsi kendala menjadi bentuk persamaan, maka kita masuk pada langkah berikutnya, yaitu perhitungan baris Z. Nah, variabel yang sudah kita ketahui sebelumnya kita masukkan dalam fungsi tujuan, sehingga didapat Z sama dengan minus 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah s1 ditambah s2 ditambah mr1 ditambah mr2. Karena diketahui di sini nilai s1 dan s2 adalah 0, maka variabel ini kita hapus saja. Nah, selanjutnya setelah kita hapus variabel S1 dan S2, maka nilai dari R1 dan R2 kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan, sehingga didapat minus 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah M dikali R1, nilai R1 yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu 3 plus 4x dikurang x2 dikurang 2x2 tambah s2 ditambah M dikali 1 ditambah 2x1 dikurang x3. Selanjutnya kita lakukan perkalian antara nilai M dengan nilai yang ada di dalam kurung, sehingga didapatkan nilai 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah M kali 3 3M, M kali 4x1 4x1, M dikali X minus x2 didapat minus mx2, M dikali minus 2x3 didapat minus 2x3, dan M dikali s2 didapat ms2 ditambah M dikali 1 sama dengan M, satunya tidak usah kita tulis, kemudian M dikali 2x1 yaitu 2mx1, dan M dikali minus mx dikali minus x3 didapat minus mx3. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, maka selanjutnya adalah kita melakukan pengelompokan variabel, sehingga didapatlah hasil berikut, yaitu minus 3 didapat dari minus 3x1, kemudian 6mx1 didapat dari 4mx1 ditambah 2mx1, lalu ditambah 1 ini didapat dari nilai x2, x-nya tidak perlu tulis, kemudian kurang mx2. Nah, mx2 ini didapat dari nilai ini, kelompok ini, lalu ditambah 1. Nah, 1 ini didapat dari nilai x3 ini, nilai x3, namun x3-nya tidak perlu kita tulis, lalu dikurang 3mx3. Nah, 3mx3 ini didapat dari 2mx3 ditambah mx3, lalu ditambah ms2 yaitu nilai ini, dan ditambah m4m. Nah, setelah kita kelompokkan, maka kita sederhanakan dengan cara memindahkan seluruh nilai variabel ke sisi sebelah kiri, sehingga didapat z plus 3 dikurang 6x mx1 dikurang 1 ditambah mx2 dikurang 1 ditambah 3mx3 dikurang ms2 sama dengan 4m. Lalu setelah kita sederhanakan, kita buat dalam bentuk tabel simplex awal. Di sini untuk kolom yang baris yang ini yang berbentuk vertikal adalah fungsinya, yaitu ada fungsi tujuan dan 3 fungsi kendala. Lalu di sini ada variabel dasarnya, variabel yang sudah kita kelompokkan tadi, itu ada x1 sampai dengan R2. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang ada di perhitungan tadi ke dalam bentuk tabel simplex awal, dan begini hasilnya. Setelah kita membuat tabel simplex awal, maka tugas kita sekarang adalah mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Nah, untuk menentukan kolom kunci itu kita harus mengetahui mana nilai yang paling positif di antara kolom x1, x2, dan juga x3 pada fungsi tujuan atau di baris Z.
Nah, satu persatu kita selesaikan. Misalnya di kolom X1, kita misalkan nilai M ini adalah 1000. Jadi kalau misalkan kita kalikan minus 6 dikali 1000, hasilnya adalah minus 6000. Kalau dibandingkan dia dengan 3, hasilnya atau nilainya tetap negatif. Nah, kemudian untuk kolom yang X2, kita misalkan nilai M ini adalah 1000. 1000 dikurang 1, nilainya positif atau positif 999. Maka ini juga termasuk nilainya positif. Kemudian untuk nilai atau kolom X3, kita misalkan M ini adalah 1000. Kalau kita kalikan 3 dikali 1000 menjadi 3000 dikurang 1, berarti nilainya 2999. Nah, dari yang sudah kita dapatkan, didapat ada 2 kolom yang memiliki nilai positif. Tapi di sini untuk menentukan nilai yang paling positif sebagai kolom kuncinya adalah nilai yang paling besar atau berpositif besar. Diketahui tadi di kolom kunci di kolom X3 bahwa nilainya adalah positif 2999. Maka ini kita jadikan sebagai kolom kunci karena dia yang bernilai positif paling besar. Nah, setelah kita mendapatkan kolom kunci, tugas kita selanjutnya adalah menentukan baris kunci. Sebelum kita menentukan baris kunci, kita harus terlebih dahulu menentukan indeks di setiap fungsi kendala. Nah, cara menentukan angka indeks untuk fungsi kendala adalah nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Diketahui tadi kolom kunci ada di kolom X3. Jadi, misalkan nilai kanan di sini adalah 11. 11 dibagi dengan 1 sama dengan tetap nilainya 11. Begitu juga selanjutnya. 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Dan 1 dibagi 1 sama dengan 1. Maka angka indeksnya sudah kita dapatkan. Selanjutnya, untuk menentukan baris kunci yang kita ambil adalah nilai angka indeks yang paling terkecil. Diketahui dalam tabel bahwa angka indeks yang paling terkecil berada di baris kendala ketiga atau di baris C. Maka bisa kita simpulkan bahwa baris kunci ini terletak pada baris C. Lalu setelah itu kita mencari angka indeks. Nah, angka indeks cara mengetahuinya adalah perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Yaitu ini tadi kolom kunci dan ini adalah baris kunci. Perpotongannya terjadi pada angka 1. Maka ini disebut sebagai angka kunci. Setelah kita mendapatkan nilai kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci, langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai baris baru dan nilai baris lainnya. Nah, untuk mencari nilai tersebut, kita akan menggunakan rumus khusus untuk nilai baris baru kunci. Kita menggunakan nilai baris lama kunci bagi dengan angka kunci. Sedangkan untuk nilai baris lainnya, kita menggunakan rumus baris lama dikurang dengan angka di kolom kunci dikali angka kunci baris baru. Oke, satu persatu kita selesaikan. Nah, pertama kita selesaikan dulu untuk baris kuncinya atau di baris C dengan menggunakan rumus baris lama kunci dibagi angka kunci. Nah, baris lama kita lihat di sini adalah misalnya di kolom X1 nilai baris lamanya adalah minus 2. Sesuai dengan rumus dibagi dengan angka kunci. Jadi minus 2 dibagi dengan angka kunci atau 1, maka didapat nilainya minus 2. Begitu juga dengan di kolom X2, 0 dibagi 1 sama dengan 0. Dan seterusnya 1 dibagi 1 sama dengan 1. 0 dibagi 1 sama dengan 0. 0 dibagi 1 sama dengan 0. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Dan 1 dibagi 1 sama dengan 1. Dapatlah nilai baris baru kunci sedemikian di baris C. Kemudian kita mencari nilai baris baru lainnya dengan menggunakan rumus baris lama
dikurang angka di kolom kunci dikali baris kunci. Dan begitu dengan nilai yang lainnya menggunakan rumus yang sudah tertera di papan tulis. Setelah kita melakukan perhitungan baris baru kunci dan baris baru lainnya, kita mendapatkan hasil seperti pada tabel ini. Nah, untuk selanjutnya tugas kita di sini adalah melihat apakah tabel ini sudah optimal atau belum. Syarat untuk optimal untuk kasus minimasi adalah yaitu semua koefisien di baris Z harus lebih kecil dari 0 atau sama dengan 0. Kalau diperhatikan pada tabel khusus untuk baris Z, di kolom X3, S1 dan R1 itu sudah memenuhi persyaratan karena nilainya 0 atau kurang dari sama dengan 0. Namun kalau kita perhatikan di X1, X2 dan belum memenuhi 0, atau boleh kita coba untuk perhitungannya. Kalau untuk X1 sudah pasti ya, ini tidak memenuhi syarat karena dia lebih besar dari 0. Untuk X2, tadi kita misalkan bahwa nilai M ini adalah 1000. Jadi kalau kita perhitungkan minus 1 ditambah 1000, hasilnya adalah 999. Dan ini belum optimal karena nilainya lebih dari 0. Nah, kemudian untuk S2, kita misalkan tadi nilai M-nya adalah 1000. Jadi di sini nilainya adalah minus 1000. Itu sudah memenuhi syarat kurang dari 0. Dan begitu juga dengan R2, kalau kita misalkan nilai M-nya adalah 1000, kita kalikan 3 dikali 1000 adalah 3000. Dan 1 dikurang 3000 adalah minus 2999. Jadi untuk kolom R2 sudah memenuhi, yaitu minus 2999. Artinya nilainya kurang dari 0. Nah, setelah kita melakukan perhitungan atau kita analisis, didapat bahwa di kolom X1 dan juga X2 itu tidak memenuhi persyaratan. Jadi karena demikian bisa kita simpulkan bahwa tabel ini tidak optimal, maka perlu kita optimalkan. Karena tabel iterasi 1 belum optimal, maka kita mencari kolom kunci dan baris kunci, begitu juga dengan angka kunci. Nah, untuk menemukan atau mendapatkan nilai kolom kuncinya adalah nilai Z yang paling positif. Kalau kita perhatikan pada nilai Z ini, pada 3 kolom ini, nilai yang paling positif ada di X2. Kenapa? Tadi kita misalkan bahwa nilai M ini adalah 1000. Jadi kalau misalkan kita perhitungan, minus 1 ditambah 1000 sama dengan 999. Jadi nilai yang paling positif di baris Z adalah ada di X2 atau di kolom X2. Maka bisa kita simpulkan bahwa kolom X2 sebagai kolom kunci. Nah, untuk mendapatkan nilai baris kunci, terlebih dahulu kita harus mendapatkan nilai indeks. Sama seperti sebelumnya, perhitungan untuk mendapatkan nilai indeks ini yaitu dengan membagi nilai kanan dengan kolom kunci. Misalnya, nilai kanan di sini adalah 10 dibagi dengan kolom kunci atau minus 2. Didapatlah nilai indeksnya adalah minus 5. Itu juga dengan di baris C, nilai kanan 1 dibagi dengan 1 atau nilai di kolom kunci, didapatlah 1. Itu juga dengan 1 dibagi dengan 0, hasilnya adalah tidak terdefinisi. Maka untuk mendapatkan nilai baris kunci, maka yang harus kita perhatikan adalah angka indeks yang bernilai positif dan yang paling kecil. Kita perhatikan di nilai indeks ini adalah yang paling kecil dan bernilai positif, ada di baris B, yaitu bernilai 1. Maka bisa kita simpulkan bahwa baris B
adalah baris kunci. Nah, setelah itu kita cari angka kuncinya. Angka kunci didapat dari perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Kolom kunci di X2, baris kunci di baris B, itu titik potongnya ada di nilai 1. Maka 1 ini adalah angka kuncinya. Lalu setelah kita dapat baris kunci, kolom kunci, dan angka kunci, sekarang kita melakukan perhitungan untuk menemukan baris baru kunci dan baris baru lainnya. Nah, rumus untuk mencari baris baru kunci sama seperti sebelumnya, yaitu baris lama kunci dibagi dengan angka kunci. Contohnya, baris lama kunci adalah, misalnya di sini adalah baris lamanya adalah 0 dibagi dengan angka kunci. Angka kunci yang tadi adalah 1. Maka 0 dibagi dengan 1 adalah 0. Begitu juga dengan 1 dibagi dengan 1 adalah 1. Sampai dengan seterusnya, sehingga nilainya adalah demikian. Sekarang kita cari nilai baris baru lainnya. Misalnya kita cari nilai di baris A dengan rumus baris lama dikurang angka di kolom kunci dikali baris kunci baru. Misalnya baris lama di sini adalah 3 dikurang angka di kolom kunci. Angka di kolom kunci yaitu minus 2. Jadi 3 dikurang minus 2 dikali baris kunci baru. Ini baris kunci baru di baris B. Jadi 3 dikurang minus 2 dikali 0. Minus 2 dikali 0 adalah 0. Jadi 3 dikurang 0 sama dengan 3. Jadi ini adalah baris baru lainnya untuk baris A di kolom X1. Sama halnya dengan nilai yang lainnya untuk baris A dan baris C juga, sesuai dengan rumus yang sudah ditetapkan, dan perhitungannya juga disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di dalam tabel iterasi 1 dan di baris kunci baru, sehingga didapatlah nilai-nilai di setiap baris seperti yang sudah tertera di tabel iterasi 2. Setelah kita membuat tabel iterasi 2, di sini kita ketahui bahwa tabel iterasi 2 masih belum optimal dilihat dari nilai Z yang masih ada nilai 1 atau masih ada nilai yang lebih dari 0. Maka supaya nilai ini atau tabel ini lebih optimal, kita lakukan lagi mencari kolom kunci, baris kunci, dan juga angka kunci, sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini untuk mengetahui kolom kunci, yaitu nilai Z yang bernilai positif atau nilai yang paling positif. Di sini diketahui bahwa dari antara X1, X2, dan X3, nilai yang lebih positif adalah terdapat pada X1, sehingga pada kolom X1 adalah merupakan kolom kuncinya. Lalu setelah kita mendapat kolom kunci, kita cari baris kunci dengan cara menentukan nilai indeksnya, mencari angka indeks. Cara mencari angka indeks ini dengan cara membagi nilai kanan dengan kolom kunci. Misalnya nilai kanan di baris A 12 dibagi dengan di kolom kunci 3, 12 dibagi 3 adalah 4. Begitu juga dengan selanjutnya 1 dibagi 0 titik terdefinisi, dan 1 dibagi minus 2 adalah minus 0,5. Nah, untuk menentukan baris kunci, kita harus syaratnya adalah nilai yang bernilai positif. Dan di sini kita ketahui bahwa nilai yang bernilai positif dan paling rendah berada di baris A, sehingga baris A menjadi baris kunci. Lalu kita cari angka kuncinya. Angka kunci adalah perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Didapat kalau angka kuncinya didapat di angka 3,
terjadi perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci yang ketiga 3. Sehingga angka kuncinya adalah 3. Langkah selanjutnya adalah kita cari nilai baris baru kunci dan baris baru lainnya dengan cara kita menggunakan rumus yang sudah kita coba sebelumnya. Nah, misalnya kita cari untuk baris baru kunci. Untuk baris baru itu ada di kolom A tadi ya, atau di baris A. Jadi untuk rumusnya mencari baris baru kunci adalah baris baru lama kunci. Baris baru lama kunci dibagi dengan angka kunci, sehingga baris lama kunci adalah 3 dibagi dengan angka kunci yaitu 3, maka didapatlah nilai 1. Begitu juga dengan nilai seterusnya untuk khusus baris baru kunci. Lalu setelah kita mendapat nilai baris baru kunci, kita cari nilai baris baru lainnya yaitu di baris A dan juga C. Demikian juga dengan baris Z dengan menggunakan rumus baris lama dikurang angka di kolom kunci dikali baris kunci baru. Misalnya kita mau mencari baris baru untuk baris A. Nah, dengan cara baris lama, nilai baris lama itu adalah misalnya untuk kita cari untuk baris B. Kita masukkan dalam rumus yaitu baris lama yang di sini dikurang dengan misalnya baris lamanya adalah 0 dikurang dengan angka di kolom kunci. Angka di kolom kunci yang ini adalah ini 0 dikali dengan baris kunci baru. Nah, baris kunci baru adalah yang ini. Jadi 0 dikurang 0 dikali 1. 1 kali 0 adalah 0. Dan 0 dikurang 0 nilainya adalah 0. Begitu juga dengan baris lainnya, kita lakukan hal yang sama dengan rumus yang sudah ditentukan. Maka setelah kita melakukan seluruh hasil perhitungan, maka didapatlah tabel iterasi 3. Kalau kita analisis dalam tabel iterasi 3, seluruh nilai Z-nya adalah lebih kecil atau sama dengan 0. Dan misalnya di X1 adalah 0, X2 0, sampai dengan nilai R2 adalah kurang atau sama dengan 0. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa tabel iterasi 3 sudah optimal. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita melakukan optimalisasi, kita implementasikan nilai kanan ke dalam fungsi tujuan. Di sini diketahui nilai kanan untuk X1 adalah 4, X2 adalah 1, dan X3 adalah 9. Maka kita masukkan dalam fungsi tujuan atau fungsi Z. Sehingga minus 3X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan minus 3 dikali 4 ditambah 1 ditambah 9. Maka Z sama dengan 3 dikali 4 adalah minus 11 ditambah 10. Maka didapat nilai Z adalah minus 2. Jadi nilai minimum untuk fungsi tujuan atau fungsi Z adalah minus 2. Baik teman-teman, demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam penjelasan saya. Sekian, terima kasih.